Oke, baik, kita masuk ke part yang ketiga, sesi yang ke-15 atau sesi terakhir. Kita lanjutkan dengan teknik sampling yang kita kenal dibagi atas dua kelompok besar. Ada yang teknik sampling kelompok probabilitas dan satu lagi non probabilitas. Nah, yang perlu kita pahami bahwa teknik sampling kelompok probabilitas ini yang menggunakan konsep peluang atau memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel merupakan teknik sampling yang menjadi prioritas utama kita. Karena konsepnya kita akan mengambil wakil-wakil atau sampel-sampel yang nantinya mampu memberi gambaran kondisi populasi yang sebenarnya, tersebut dengan istilah representatif. Maka tidak ada teknik sampling lainnya yang mengalahkan teknik probabilitas ini. Nah, yang masuk probabilitas ada 4 kelompok besar. Pertama ada random. Nah, random ini teknik acak, istilahnya acaknya acak sederhana yang disebut dengan simple random sampling. Kalau yang sistematik, systematic random sampling. Jadi seluruhnya menggunakan teori peluang atau disebut dengan acak tadinya. Yang kedua ada teknik stratifikasi. Nah, kapan kita gunakan nantinya kita lihat untuk random sederhana ini kalau kondisi populasi penelitian kita itu memang dianggap homogen. Baru kita lakukan pemilihan apakah yang sederhana, simple, atau yang sistematik. Yang kedua, stratifikasi. Kapan stratifikasi ini kita lakukan? Kalau memang kita yakini kondisi populasi penelitian kita itu bervariasi berdasarkan strata-strata yang ada. Strata atau tingkatan-tingkatan yang bisa kita jadikan sebagai uh, 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 perbedaan antara satu kondisi populasi dengan lainnya, itu yang menjadikan kita akan menggunakan stratifikasi atau strata ini menjadi pembeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sehingga dalam proses pemilihan sampel nantinya kita melakukan pemilihan berdasarkan strata-strata. Jadi prinsip dasarnya ketika ini sudah kita pisahkan berdasarkan strata, maka nanti kita bisa mendapatkan wakil-wakilnya berdasarkan strata-strata yang ada. Jadi tidak sederhana pengambilannya. Kalau kita gunakan teknik sederhana, maka bisa saja terambil ke strata yang kedua seluruhnya. Jadi tidak ada wakil yang berasal dari strata pertama. Nah, kalau perbedaan atau heterogen itu nampak di dalam kondisi populasi penelitian, maka akan lebih tepat kita menggunakan teknik stratifikasi yang ada dua. Ada yang sederhana, atau disebut dengan stratified random sampling tanpa alokasi proporsional, artinya kita tidak berdasarkan perimbangan banyaknya anggota populasi pada masing-masing strata. Yang kedua yang disebut dengan proporsional stratified random sampling. Jadi proses pemilihannya nanti berdasarkan perimbangan. Kalau di strata A itu nantinya kita temukan banyak anggota populasi, maka nantinya sampel yang terpilih tentu lebih banyak dari anggota strata lainnya. Jadi berdasarkan perimbangan jumlah anggota populasi pada masing-masing strata. Yang ketiga ada yang disebut dengan teknik cluster atau disebut dengan cluster random sampling. Nah, cluster itu adalah kelompok atau gabungan satu kelompok. Nah, yang kita random nantinya adalah kelompoknya. Nah, biasanya kelompok ini adalah wilayah. Wilayah berdasarkan batas-batas geografisnya. Kan nanti yang kita cluster, yang kita random adalah klasternya ataupun kelompoknya. Yang keempat ada yang disebut dengan teknik bertingkat atau multi-stage random sampling. Nah, teknik ini merupakan kombinasi dari beberapa teknik, baik yang random sederhana, stratifikasi maupun menggunakan cluster. Jadi ini merupakan teknik yang bertingkat, yang memiliki banyak tahapan-tahapan, sehingga kita dapat mendapatkan pilihan-pilihan teknik, pilihan-pilihan sampel yang betul-betul nanti menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Kita lihat pertama teknik simple random sampling. Bagaimana teknik ini kita lakukan nantinya ketika kita melakukan pilihan bahwa kita menggunakan teknik simple random sampling atau teknik pemilihan sampel yang sederhana ini. Awalnya tentu kita awali dengan menentukan batasan populasi studi kita.
Setelah itu baru kita dapatkan apakah kita bisa mendapatkan sampling frame ataupun kerangka sampel penelitian kita. Kalau ini sudah kita dapatkan atau sudah kita tentukan, baru kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan besar sampel. Penentuan besar sampel, gunakan nantinya rumus yang cocok sekali di dalam proses penghitungan besar sampel. Kemudian kita lakukan penghitungan atau pemilihan berdasarkan atau menggunakan tabel bilangan random atau tabel acak. Lakukan pemilihan sampai jumlah atau besar sampel yang kita butuhkan itu terpenuhi. Yang kedua ada yang kita sebut dengan teknik systematic random sampling. Ini konsepnya sama, kita akan melakukan pilihan secara random, tetapi teknisnya yang agak berbeda. Dua-duanya memberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan sampel yang representatif. Tahap pertama untuk sistematik, tentukan populasi studinya atau sampling frame, kemudian tentukan besar sampel, sama seperti yang simple. Kemudian perbedaannya di sini, untuk teknik sistematik, pemilihan sampel yang pertama kita gunakan secara acak. Untuk yang berikutnya tidak acak. Jadi teknik pertama saja acak. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan dulu intervalnya. Untuk mendapatkan interval, kita hitung saja banyaknya besar jumlah populasi dibagi dengan besar sampel. Saya ambil contoh kalau jumlah populasinya itu 100, kemudian besar sampel yang kita butuhkan itu 20, maka 100 dibagi 20, maka kita dapatkan 5. Nah, 5 itulah intervalnya. Nah, proses pengambilan sampel pertama itu pada urutan nomor 1 sampai 5 saja, tidak seluruhnya. Jadi kita ambil saja buat gulungan, model lotre itu buat gulungan angka 1 sampai angka 5, kemudian kita lakukan acak, pengambilan secara acak, terambil satu saja kita butuhkan, yaitu angka pertama yang menunjukkan sampel pertama yang terpilih. Katakan tadi terpilih angka 3, dari angka 1 sampai 5 terpilih angka 3. Nah, angka 3 ini kita lihat di kerangka sampel siapa orangnya. Nah, orang itulah yang kita jadikan sebagai sampel pertama. Nah, kemudian karena interval kita 5, maka untuk sampel nomor 2, 3, dan seterusnya itu kita ambil berdasarkan loncatan saja. Loncatan 5 interval. Jadi kalau 3 start pertama tadi, sampel pertama, maka sampel yang kedua adalah nomor urut yang ke-8. Nomor urut sampel yang ketiga, nomor urut yang ke-13, dan seterusnya. Sampai besar sampel yang kita butuhkan itu terpenuhi. Itu yang disebut dengan rancangan teknik sampling yang sederhana, baik simple random sampling maupun systematic random sampling. Nah, ini contohnya. Secara diagram kita lihat ini populasi, maka kita sudah dapatkan besar sampelnya sekian, maka kita lakukan teknik random ataupun menggunakan undian sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, untuk memahami proses pengambilan sampel dengan menggunakan tabel bilangan random, kita bisa lihat di sini. Ini salah satu bagian kecil saja dari tabel bilangan random. Tabel bilangan random ini bisa Anda dapatkan di buku-buku statistik di lembaran apendik terakhirnya. Di situ ada tabel bilangan random yang sudah dibuat orang, para penulis, sehingga kita bisa menggunakan saja. Nah, ini bagian pertama. Kita ambil contoh. Kita akan memilih 15 sampel saja dari 250 anggota populasi penelitian kita. Tekniknya menggunakan teknik simple random sampling yang sederhana. Berhubung anggota populasinya itu berjumlah 250 orang, maka nantinya proses pengambilan angka di tabel bilangan random ini menggunakan 3 digit, karena dia 250 ataupun ratusan. Nah, untuk pengambilan angka pertama, kita nanti lakukan secara acak. Bisa kita gunakan dengan menjatuhkan pensil saja, atau menjatuhkan bagian-bagian atau barang-barang lainnya yang ada yang bisa kita gunakan sehingga dia bertanda di tabel bilangan itu. Nah, ketika kita jatuhkan, katakanlah kita jatuhkan pensil, maka dia tuh pada kolom pertama. Jadi waktu menjatuhkannya itu tidak kita arahkan. Tidak ada unsur kesengajaan. Di sini ini disebut dengan acak. Jadi kita jatuhkan, ternyata dia itu pada kolom pertama baris ketiga dengan angka 96283. Maka kita ambil 3 digit 962 merupakan urutan yang pertama.
kemudian kita lanjutkan ke kanan saja dulu. Jadi penghitungannya harus konsisten ke kanan saja, nanti sampai mentok di ujung belok ke kiri. Ya. Jadi 96283, kemudian untuk yang kedua, sampel yang kedua itu 831, kemudian 207, kemudian 498, dan seterusnya. Nah, angka-angka yang terdapat yang kita pilih itu, yang di 3 angka tadinya, kalau dia nantinya di luar dari 250, di atas dari 50, maka itu tidak kita gunakan. Karena kerangka sampel kita hanya berjumlah sampai 250. Pilihlah angka yang ada di bawahnya. Katakan tadi berdasarkan contoh kita hanya mendapatkan 220, 207. Jadi pada sampel yang kedua inilah merupakan sampel pertama kita. Jadi kita lihat di kerangka sampel siapa orang yang berada pada urutan 207. Kemudian kita lakukan terus pengambilan sampel berdasarkan urutan ini. Sampai mentok ke kanan, belok ke kiri, begitu terusnya. Untuk kiri terus. Sampai jumlah sampel terpenuhi. Dan jika kita temukan angka yang sama nantinya pada tabel bilangan random, maka itu kita abaikan saja. Kemudian pembacaannya tidak harus ke kanan, kemudian ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Yang penting proses pembacaannya itu harus konsisten. Kalau kita mulai dari kiri ke kanan, terus sampai selesai. Kemudian kalau kita mau dari bawah ke atas, lakukan terus sampai selesai. Jadi tidak ada di setengah jalan berputar lagi ke arah yang lainnya. Itu cara penggunaan tabel bilangan random ketika kita melakukan proses pemilihan sampel. Kemudian rancangan kedua, rancangan stratifikasi. Stratifikasi ini kita gunakan kalau kita anggap kondisi populasi penelitian kita itu heterogen. Langkahnya bagaimana? Pertama, kalau kita menggunakan stratified random sampling yang sederhana, tanpa menggunakan alokasi proporsional, kita tentukan dulu populasi studinya, kemudian pastikan kita dapatkan sampling frame-nya, kemudian kenali stratifikasi dari populasi penelitian kita berdasarkan variabel penelitian kita. Setelah itu tentukan besar sampel, sudah dapat besar sampelnya, baru besar sampel itu nanti dibagi berdasarkan strata yang ada. Jadi berdasarkan kelompok strata-stratanya. Kemudian gunakan tabel bilangan acak, lakukan proses pemilihan pada masing-masing strata yang ada di dalam populasi penelitian kita. Nah, bagaimana dengan stratified proporsional random sampling? Jadi proses pengambilan sampel secara strata, tetapi menggunakan alokasi proporsional. Jadi berimbang antara masing-masing strata. Langkah pertama sama, kita tentukan populasi studi dulu atau sampling frame-nya kita pastikan kita dapatkan. Kemudian stratifikasi dulu populasi berdasarkan variabel studi. Kemudian tentukan besar sampel menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, besar sampel nanti dibagi secara proporsional berdasarkan stratifikasi yang ada. Jadi kalau yang sederhana tadi, stratified random sampling, kita bagi rata saja. Kalau stratanya ada 3, nanti kita bagi 3 dari berdasarkan sampel yang kita butuhkan. Tetapi di stratified berdasarkan alokasi yang berimbang antara masing-masing strata. Baru terakhir kita gunakan tabel bilangan acak, lakukan pemilihan menggunakan tabel random tadi. Saya kira untuk sesi yang ketiga demikian.